Oke, baiklah, di sini kita akan membahas tentang menceritakan komik manhwa yang mana Solo Leveling judulnya itu. Di sini saya akan menceritakan awal mula atau mengapa komik tersebut menjadi menarik untuk dibaca ya. Nah, di sini saya akan memberitahu 10 fakta paling menarik tentang Sung Jin-woo Solo Leveling. Solo Leveling merupakan salah satu manhwa paling populer sampai disebut sebagai salah satu komik action fantasi terbaik saat ini ya teman-teman. Penggemar webtoon dan komik Korea Selatan ini pasti mengenalnya judul yang satu ini. Cerita Solo Leveling berkisar pada perjuangan karakter utamanya yang bernama Sung Jin-woo. Nah, Sung Jin-woo ini yaitu MC dari komik tersebut. Nah, di artikel ini saya akan membacakan 10 fakta menarik tentang Solo Leveling, yang mana karakter utamanya yaitu Sung Jin-woo. 1. Awalnya kehidupan Sung Jin-woo serba susah. Chapter pembuka Solo Leveling menceritakan alasan utama Sung Jin-woo menjadi hunter adalah untuk melunasi biaya pengobatan ibunya yang saat ini masih belum sadar akibat penyakit eternal slumber. Dia mendapat awakening menjadi hunter, tapi tidak memiliki bakat apapun sehingga sulit untuk mendapat penghasilan. Jadi serba susah, jadi pendapatannya itu rendah di dalam hunter tersebut karena ranknya masih rank E. Penghasilan sebagai hunter sangat tinggi, tapi resiko yang dihadapi adalah antara hidup atau mati ya teman-teman. Walaupun seperti itu, hunter dengan rank paling rendah mendapatkan hasil yang sepadan dengan usahanya. Apalagi Jin-woo yang bakatnya rendah dibanding hunter lainnya. Itu fakta pertama. Oke, yang kedua, kemampuan fisiknya berubah drastis. Setelah selamat dari Double Dungeon tingkat berbahaya, di sini Sung Jin-woo mendapatkan awakeningnya, yaitu Ray Awakening, dan memiliki kekuatan besar yang terpendam. Sejak saat itu, setiap hari dia mendapatkan quest dari sistem dan harus diselesaikan, yaitu melakukan 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, dan lari 10 km. Hal ini membuat tubuh dia yang awalnya kurus kecil menjadi ramping dan kekar. Quest dari sistem ini memberikan hadiah jika berhasil diselesaikan, namun jika gagal, Jin-woo akan terlempar ke penalty zone dan dia harus bertahan dari kejaran monster mengerikan selama 4 jam penuh. Di sini adalah hukumannya apabila hal tersebut tidak terselesaikan questnya. Yang ketiga, Sung Jin-woo berkali-kali dekat dengan kematian. Fakta ketiga ini, sebelum mengalami Ray Awakening, Jin-woo sering mengalami kejadian sangat dekat dengan kematian. Dia pernah terluka parah di sebuah dungeon sampai harus dirawat berminggu-minggu di rumah sakit. Bahkan dia juga hampir mati kelaparan karena tersesat di dalam dungeon. Yang keempat, naik ke rank S dari rank E ke S hanya dalam 3 bulan. Latihan intens dari quest dan dedikasi Sung Jin-woo untuk menjadi kuat akhirnya membuahkan hasil. Hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja, rank dia meroket dari rank E ke tingkat tertinggi yaitu rank S. Jin-woo menjadi S rank hunter ke-10 di Korea Selatan, menyusul Cha Hae-in 2 tahun lalu. Hal lain yang lebih hebat, kekuatan Sung Jin-woo ini malah sudah melebihi kemampuan rata-rata hunter S rank pada umumnya. Hal ini dibuktikan ketika sesi latihan hunter Korea Selatan melawan hunter Jepang, yang mana di sini melakukan sparring. Seiring waktu, kemampuan Sung Jin-woo terus meningkat hingga berhasil melampaui kekuatan nasional hunter Amerika Serikat, yaitu Thomas Andre. Kalau tidak percaya, ada video yang saya posting Sung Jin-woo versus Thomas Andre ya teman-teman. Fakta kelima yaitu banyak guild merekrut Jin-woo tapi dia menolaknya. Pada Solo Leveling chapter 62, Sung Jin-woo kembali datang ke Asosiasi Hunter Korea Selatan untuk pertama kalinya semenjak penentuan rank E dia. Tujuannya kali ini adalah untuk mengevaluasi ulang rank dirinya. Semua orang terlibat dalam evaluasi ini terkejut setelah melihat kemampuan Sung Jin-woo yang mana meningkat secara drastis ya teman-teman. Pada saat itu, kekuatannya Sung Jin-woo tidak bisa diukur oleh mesin, menandakan bahwa dirinya termasuk dalam kategori rank S. Tidak mau melepas kesempatan, jadi hunter-hunter rank S yang sudah membentuk guild besar terlibat untuk merekrut Sung Jin-woo, tapi dia menolaknya. Nah, fakta yang keenam, beberapa kali harus membunuh manusia lain. Selain monster, Sung Jin-woo juga sempat beberapa kali terpaksa harus membunuh manusia. Sebagian besar dari mereka merupakan hunter yang berminat
atau berniat untuk mengancam Jinwo, sehingga sistem menaruh quest untuk membunuh mereka. Apabila ini tidak dilakukan Sung Jinwoo, maka dia akan kena penalti zone, yang itu hukuman. Hingga Manhwa pada chapter 155, di sini manusia pernah dia bunuh, yaitu sekitar 8 anggota parti Hwang Dong-su chapter 24, Kang Tae-si chapter 34, Kim Chul chapter 53, dan Hwang Dong-su chapter 145. Nah, di sini kalian kalau ingin melihat Sung Jinwoo membunuh manusia di chapter-chapter tersebut ya teman-teman. Yang ketujuh, Sung Jinwoo sangat menyayangi keluarganya. Dikenal sebagai hunter berdarah dingin yang menyerang monster tanpa ampun dan tak segan memburu hunter yang mengancam atau yang mengancam nyawanya dan keluarganya. Di sini justru merupakan sosok yang sangat menyayangi keluarga dan teman terdekatnya. Sejak awal, Sung Jinwoo ini berkali-kali mempertaruhkan nyawanya dalam dungeon untuk mencari agar ibunya bisa sembuh. Dia juga sempat meninggalkan Red Dungeon setelah mengetahui adiknya sedang dalam bahaya. Pernah juga dia sesegera mungkin menyelamatkan temannya yang dikeroyok oleh hunter Hwang Dong-su dan anak buah. Yang ke-8, berhasil menaklukkan 2 rank S raid. Hanya sedikit hunter yang berhasil menaklukkan S raid rank, dan mereka juga diberikan gelar spesial 1 tingkat di atas S rank hunter, yaitu national level hunter. Sejauh ini baru ada 5 national level hunter yang dikenalkan dalam solo leveling. Mereka adalah para hunter yang terlebih dahulu yang mengalahkan Denjang rank S, yaitu Karmis, seekor naga kuat yang mengancam wilayah bagian barat Amerika Serikat. Salah satunya Thomas Andre, yaitu hunter nasional. Di satu sisi, Sung Jinwoo malah sudah menaklukkan 2 S rank raid di dungeon, yaitu Red Gate Pulau Jeju dan Red Gate Tokyo, Jepang. Ditambah kemenangan atas Thomas Andre saat berseteru di Amerika, Sung Jinwoo terbukti punya kekuatan di atas national level hunter. Yang ke-9, menghidupkan orang yang sudah mati. Skill Shadow Extraction milik Jinwoo bisa membangkitkan makhluk yang sudah mati, termasuk manusia juga, untuk dijadikan Shadow, yaitu Shadow Monarch. Atau kalau Shadow Monarch tidak bisa ya teman-teman, hanya di bawah level Shadow Monarch. Tapi hal ini bukanlah menghidupkan kembali makhluk yang telah tewas, namun Hunter S rank ke-10 ini memang berhasil menghidupkan kembali orang yang sudah mati, yaitu orang yang menderita Eternal Slumber. Penderita Eternal Slumber hidup layaknya orang dalam keadaan koma, dan mereka tidak akan bangun untuk selamanya. Obat untuk penyakit ini pun ditemukan, namun Sung Jinwoo menggunakan The Holy Water of Life untuk membangkitkan ibunya yang telah mati selama 4 tahun. Begitu juga dengan ayahnya, temannya Yo Hin Ho dan Yo Mung Han yang juga menderita penyakit yang sama. 10. Memiliki 2 jantung. Nah, di sini Sung Jinwoo memiliki 2 jantung, yang mana jantung manusia dan jantung milik Shadow Monarch. Pada saat melawan 3 monarch, Base Monarch dan Serangga Monarch dan S Monarch, di situ jantung Sung Jinwoo satunya tertusuk ya teman-teman. Nah, di sini itulah fakta-fakta yang bisa saya berikan, 10 fakta tentang Sung Jinwoo, manhwa atau komik solo leveling. Apabila kalian suka dengan video ini, mari jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, thank you. Goodbye.